Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi yang menonton. Hari ini kita akan, belajar. Nah ini, eee konten baru yang saya buat, itu adalah, kita akan belajar, eee, secara teori. Kita tidak belajar, secara, teknis atau tutorial. Jadi di sini kita akan belajar, eee, teori-teorinya. Oke, hari ini kita akan belajar soal Bicep. Apa itu Bicep? Kalau di sini saya ambil dari artikel NordVPN, yang tulis itu Monica. Jadi teman-teman bisa cari siapa dia, cari tahu siapa dia. Nah, dia nulis kayak gini, Bicep ini adalah solusi penyimpanan kata sandi yang, eee, dipuji karena menggunakan algoritma kriptografi. Jadi, Bicep ini tuh dia menggunakan algoritma kriptografi. Jadi kalau teman-teman pernah dengar kata-kata kriptografi, Bicep, digunakan menggunakan algoritma kriptografi. Nah, kenapa harus menggunakan backrip? Karena secara signifikan ini mengurangi kemungkinan, peretas atau hacker itu memecahkan kata sandi yang telah kita buat. Nah, di sini dijelaskan bahwa, eee, backrip ini adalah fungsi hashing kriptografi. Biasanya kalau kita mau, rubah, password-nya itu disebut dengan hashing. Nah, biasanya, eee, backrip ini dipakai di backend. Nah, ini dibuat, dengan cara yang tidak terlalu rentan terhadap serangan cyber. Kemudian backrip ini dibuat pada tahun 1999 oleh dua penemunya yaitu Nellis Provos dan Davis, Maziers. Nah, ini menggunakan algoritma Chipper, Blowfish, sebagai basisnya tentu saja. Nah, backrip ini tuh menjalankan proses hashing yang cukup kompleks, di mana, kata sandinya itu, diubah menjadi rangkaian karakter dengan panjang yang tetap, misalnya kalau panjangnya 10 ya tetap 10 gitu. Nah, kemudian ini menggunakan hashing satu arah, di mana artinya kalau misalnya sudah ter-hashing, kata sandi itu tidak akan bisa kembali ke bentuk semulanya. Nah, bagaimana caranya supaya, si misalnya kalau kita ngoding, terus aplikasi kita tuh mau misalnya mau register atau login, misalnya kalau aplikasi kita login, itu gimana caranya biar, password-nya itu bisa, diketahui oleh aplikasi kita yaitu, Bicep ini kalau dia sudah hashing, kalau misalnya kita mau login lagi password-nya, kan password-nya pasti akan berubah, misalnya dari 123, misalnya password-nya 123, dia akan berubah jadi karakter acak yang panjang gitu. Tapi kan, karakter ini itu berisi, password 123 agak agak rumit ya. Nah, misalnya kalau password-nya 123, kemudian sudah berubah jadi karakter acak. Pertanyaannya sekarang kalau kita mau login kan tidak mungkin, eee, kita menebak, karakter acak itu. Nah, gimana caranya, Backrip ini dia mempunyai, algoritma yang di mana kalau kita sudah melakukan hashing, maka kalau kita login, dia akan meng-hashing, eee, eee, kata yang baru lagi atau meng-hashing Eee, karakter yang panjang dari password yang kita sudah buat. Nah, dia akan meng-hashing hal yang baru, kemudian dia akan menyamakan, hashing tersebut dengan password yang sudah kita buat. Nah nah nanti di sini dia akan menambahkan sepotong data acak yang disebut dengan salt. Nah, salt itu apa? Kalau dalam kata harfiahnya salt itu garam, tapi di sini salt itu terdiri dari bit acak yang biasanya digunakan sebagai salah satu masukan untuk kunci fungsi turunannya, gitu. Nah, di sini ada cara kerja Bicep, saya tidak akan, terlalu membahasnya karena cukup pusing nantinya. Nah, di sini intinya kalau kita sudah, eee, meng-hashing-nya, nanti ya dia akan berubah seperti gini. Nah, untuk
Mungkin untuk memberikan gambaran, contohnya di sini saya punya program. Nah, di sini tuh, saya pakai Express.js, eee, jadi di sini saya sudah bikin routes-nya untuk register dan login. Jadi, di sini saya pakai Bicrypt, ini Bicrypt-nya. Nanti kita akan gen-salt dia. Eee, Nanti di sini di router post register, itu nanti ada name, email, password, kemudian password ini di-bcrypt dan di-hashing password-nya. Nah, kemudian nanti pas login, eee, bcrypt-nya itu akan compare lagi, password-nya ini sama atau tidak dengan yang tadi sudah ter-hashing gitu. Oke, di sini, dibuat percabangan kalau misalnya, tidak dapat dia punya hashing, maka password tidak jadi atau tidak ditemukan, gitu. Tapi kalau ditemukan maka dia bisa login, user akan bisa login ke dalam. Nah, contohnya di sini misalnya di sini saya pakai, Thunder Client. Sebenarnya teman-teman bisa pakai, apa saja, sorry pakai tools, untuk, API apa saja, tapi di sini saya pakai, Thunder Client. Nah, di sini contohnya kalau misalnya namanya itu saya ganti misalnya 8 di sini, 8 dan password-nya ini misalnya 1234. Kalau kita send, maka lihat password-nya ini berubah jadi string yang sangat panjang. Dari cuma 1234 karena sudah di-hashing pakai Bcrypt. Jadi, menghasilkan data acak kayak gini. Nah, sekarang data acak kayak gini, itu kita mau login pakai password data acak ini. Nah, di sini saya, kasih lihat karena di sini saya pakai, eee, database juga. Jadi aplikasi yang tadi saya buat atau API yang saya buat itu dia menggunakan, database. Saya pakai MongoDB Atlas biar teman-teman bisa lihat di sini di, Thunder Client kan itu kan password-nya berubah jadi string yang panjang. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kalau misalnya di MongoDB si password-nya juga akan, mengalami hal yang sama. Jadi karena disimpan di database, maka hal yang sama terjadi di database. Saya sync in dulu. Oke, kita next. Seharusnya saya nggak boleh kasih lihat ya. Ini sangat-sangat oke. Oke. Saya kembalikan ke database-nya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di database-nya. Oke, saya masukkan ke sini terlalu banyak project yang saya bikin pakai database ini. Ini pakai MongoDB, MongoDB Atlas. Jadi tidak pakai yang namanya SQL karena MongoDB ini no SQL. Jadi saya namanya hipotesa ini booking di user. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Gitu. Hal yang sama juga terjadi di database-nya. Nah, sekarang jadi pertanyaan kan, kalau misalnya di database password-nya kayak gini, kemudian kita masukin login-nya password-nya berbeda kan tidak mungkin kan. Kan biasanya kalau di database itu kan di sini password-nya akan sama. Misalnya 123 di sini jadinya 123. Terus kemudian pas kita login nanti si API-nya akan meriksa nih. Tapi sekarang jadi pertanyaan, gimana cara API-nya memeriksa hal yang kayak gini? Sedangkan di depan kita masukinnya 1234 tadi. Nah, caranya seperti yang tadi. Bcrypt ini dia bisa nge-bcrypt lagi atau nge-hashing lagi password. Misalnya kalau kita login nih 1234, dia akan hashing lagi. Kemudian hashing tersebut dia akan samakan dengan yang ada di dalam database. Contohnya ya. Ini saya ganti jadi login. Karena rows-nya login gitu. Teman-teman ya di sini rows-nya login. Nah, login. Saya copy aja. Nah, di sini kita tinggal copy login.
Nah, teman-teman yang sudah belajar Express.js pasti tahu ya, eee, kenapa kita masukin slash login di sini. Karena apa? Karena di sini di server saya buat roots-nya ada di file yang lain. Jadi di sini user, kemudian saya kasih user karena tadi kan ada slash user, sekarang kalau ke sini ya slash login. Jadi kita masuk ke slash user akan ngarahin kita ke sini. Kemudian di sana kita akan slash login gitu. Nah, saya hapus namanya misalnya karena ya kalau kita mau login ya yang diperlukan email sama password. Kita send. Nah, di sini dia sudah memeriksa dan statusnya oke. Artinya passwordnya sudah benar, emailnya benar, begitu. Nah, caranya kayak seperti itu. Mungkin ini konten yang singkat tentang Bikegrip. Mungkin nanti akan ada konten-konten selanjutnya tentang teori-teori seperti ini. Jadi terima kasih bagi yang menonton. Sampai jumpa.